Halo. Halo Pak Dok, halo, Ya apa ya Sugeng apa ya apa. Dalu. Loh sampean Ini ketemu Daniel nanti, Mas? di Bandung tadi siang Pak Dok, Oh, oh pas ya 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 ya. lagi makan di warung itu Heeh, tiba-tiba dia WA. heeh, Om heeh. aku di sebelahmu, loh. Kok sebelahan? Tadinya ungkur-ungkuran, ungkur-ungkuran ya Oh, iya. nggak ngerti loh. Iya, Tuh, ya Pak angkatan Dok, 89 hmm, ngaco lah di iya, bawahku itu. Heeh. iya. Heeh. Memang sampai memang Tercemar terkenal memang. saya. Namaku tuh di Fakultas Kedokteran UNER itu tercemar gitu. Jadi adik-adik 10 tahun ke bawah ya ngerti gitu. Tadi tak tanya-tanyain nggak berani cerita. Cuman, Iyalah itu. cuman bilangnya, oh itu terampil Tengginas paling pol itu. Ah, iyalah. Padahal lagi di Ya. Puskesmas Kebonanas ya? Bukan nih, Siapa? Pak Dok, sampean. Enggak. Nggak Oh, tahu. Siapa? Jauh lah aku. Heeh. tak pikir kemarin di itu, di Puskesmas Kebonanas. Terus pindah meneh. Kemarin, enggak kemarin. Oh, yang di itu kebetulan aja diundang, datang terus ngilang mana itu Nah, teko itu acaranya si siapa namanya diundang Sabrang itu. Sabrang mau oh, Sabrang mau damar pamilu ada acara malam-malam apa namanya? Eh Mayahan. Opo bu apa di Jakarta itu bukan ya salah satu Mayan apa Oh, Kenduri Cinta Padang itu Kenduri ya. Cinta ya, ya. Kenduri Cinta Dulu kalau di yang di tim. Jakarta Kenduri Cinta Ya, dulu ya. di Ya tim sama itu. kemarin juga di tim. Oh, Kemarin di tim. Ya ke Jakarta ya perkara iku tok marino minggat maneh gitu. Ya nanti tak cari rekaman itu. ya kemarin itu bareng si siapa namanya itu. Bareng kemarin sama apa namanya Bintang Emon itu. Mas Hmm, Bintang Emon. oh, gitu. Sampai jam setengah papat mas. Itu Iya, arek-arekku cek biasa itu. cek cek senengnya ngedobos, Nah, ngedobos sampai isuk loh. dulu saya juga pernah ikut itu, Kenduri Cinta di tim Iya, itu. sampai sampai isuk loh. Nah, arek-arek gitu. Aku juga nggak pernah sih nonton itu ya. Ya cuman tahu lah ada apa ada. Waktu pernah Hmm. sih nonton dulu banget itu tahun 2000 2005 2005 itu mau Hmm. lihat ngelirik dok padang bulanan itu padang bulan Oh. di Jombang Padang sana Bulan waktu iya lewat itu. Jombang. Waktu lewat aja lewat rame ini gitu loh. Ya wis enggak apa-apa lah waktu itu dan aku kemarin Hmm. sebetulnya baru pertama kali datang baru pertama kali itu ternyata sampai pagi. Oh keren Iya. juga loh Keren dan juga. enggak anu loh mereka itu enggak anteng loh mereka itu jumlahnya ya tetap sama gitu. Lah makin makin malam makin nambah itu. Apa? Makin Iya, malam tuh pesertanya makin ya, nambah. makin nambah Hmm. ya. Nah, Ya saya sih di tapi ya, pinggiran ada dulu ada nasi bebek di pinggiran nih. nah, tapi ya sudah lah ya. Wes itulah wong jenenge wong-wong ngumpul wis jarno ae lah. Memang seneng orang orang lagi Senengane seneng-seneng ngono. iya. Wah, Nah, senengane ngono. Saya ikat ngomong apa Mas saiki, Mas? ini ini gara-gara nih masih cal loh Pak. Masih cal mana ya masih cal ya? Apa-apa? Iku ono iku, takon iku. Iya. Iku arek iku. Iku muncul iku. Lah gimana? Lho lek aku iku seneng apa gak seneng wis padha ae lah ya, wis gak penting iku. Itu dia tuh minta eh Mas bahas Ngomong insulin. Oh insulin. iya. Oke, Iya ya lah, wis lah kita emang ngomong emang insulin ya. sudah rencana bahas Ya, insulin ya udah. oke insulin. Insulin dan ya memang kalau kita ngomong insulin itu selalu hubungannya dengan yang namanya diabetes gitu Iya. ya itu. Nah, itu apa itu apa jenenge insulin itu ya selalu karena yang namanya penyakit diabetes itu ya memang ditanya insulin adalah sebetulnya insulin itu apa gitu ya kan kita pernah bicara Mm-mm. insulin itu adalah Iya. hormon gitu ya hormon yang secara pada umumnya itu kalau kita nyebut alami gitu ya perasaan ya KB ku alami kalau sing enggak ya itu ya yang namanya hormon insulin itu adalah hormon yang diproduksi oleh sel beta pankreas Mm-mm. gitu ya sel beta pankreas jadi ya apa namanya hormon insulin ini memang diproduksi di pankreas gitu ya fungsi utama dari insulin itu ya eh, membantu atau sebagai agen gitu ya. Agen tubuh
mengolah glukosa, ya, Sebagai glukosa enabler gitu ya. sebagai sumber energi, gitu. Ya, Hmm. artinya kan gini kan, makanan sebetulnya dari glukosa ya makanan. Makanan itu kan kita makan dalam bentuk bahan kimia, ya, tak? Ya itu, Hmm. yang dibuat dari oleh tumbuh-tumbuhan atau dimakan Hmm. hewan, disimpan di badannya, di lemaknya, di proteinnya sebagai eh, bahan kimia yang menyimpan kalori gitu. Ya itu hukum alamnya lah ya, karena yang namanya kehidupan ini, kehidupan kita pernah bicara bahwa yang namanya kehidupan ini adalah satu sistem yang sudah terbukti melawan entropi itu. Ya, itu ini kehidupan. Kehidupan ini dalam alam semesta ini alam semesta ini menuju ketidakteraturan yang namanya entropi gitu ya, entropi, ketidakteraturan. Nah, kalau satu sistem itu dibuat terbuka terus kemudian dia bisa menerima energi dari luar gitu. Hmm. Sistem ini bisa menurunkan entropi gitu ya. Nah, di dunia entropi itu. Apa? Ya kehidupan itu. Kehidupan sejak 3,7 miliar tahun yang lalu muncul di bumi ini adalah sistem yang melawan entropi. Dia membuat keteraturan gitu. Atom yang acak dikumpulkan dari sama dia, dikumpulin itu ya. Dikumpulin ya. Atom yang acak itu beberapa atom yang namanya senyawa yang cenderung tidak stabil gitu ya. Dan tidak itu disatukan, bagaimana yang namanya CH3 ya, metana, terus kemudian ada NH3 itu, CH4 NH3 CO2 digabung jadi satu gitu ya, dan itu membuat struktur yang lebih stabil gitu ya, lebih teratur, lebih stabil. Bahkan beberapa miliar tahun kemudian struktur ini bisa mereplikasi itu, memperbanyak diri gitu ya. Terus dia mengkoordinasi menjadi lebih stabil gitu, yang namanya kecerdasan bergerombol Hmm. gitu. Jadi ya RNA ketemu RNA, DNA ketemu DNA, RNA itu dia menggerombol bisa menjadi lebih stabil. Nah, dari mana energinya dia menurunkan entropi itu? Ya dari matahari, kalori itu ya, panas dari matahari. Jadi satu-satunya senjata atau satu-satunya bahan bakar bagi kehidupan untuk melanjutkan kehidupannya ya kalori gitu ya. Hmm. Kalori ini ya. Nah, binatang awalnya juga bagaimana mendapatkan kalori. Awal tumbuh-tumbuhan, sel itu juga bagaimana menghimpun kalori. Pada akhirnya ada apa namanya bakteri-bakteri yang bisa menghasilkan mempergunakan panas matahari secara langsung ya, berklorofil gitu ya, protoklorofil gitu ya. Nah, plastida itu pada binatang bersel satu gitu. Nah, pada akhirnya suatu saat ada bakteri yang makan bakteri lain gitu ya. Bakteri makan bakteri lain, Hmm. tapi bakteri yang lain itu tidak dicerna secara penuh gitu. Jadilah ada bakteri di dalam bakteri itu yang namanya mitokondria. Mitokondria itu adalah bakteri yang tidak Tidak dicerna. dicerna, ya itu tidak dicerna secara penuh, dan dia merupakan bagian dari bakteri itu gitu. Nah, suatu saat juga bakteri ini memakan bakteri lain yang berklorofil dan itu tidak bisa dicerna secara semuanya. Lahirlah yang namanya calon Tumbuhan. tumbuh-tumbuhan itu ya, tumbuh-tumbuhan. Dan akhirnya berkembang ada tumbuh-tumbuhan yang dia bisa mengolah bahan-bahan anorganik ya. Dia berfotosintesa dan kalorinya disimpan oleh mereka sebagai apa namanya cadangan Hmm. kalori. Ada di bijinya itu ya, ada di buahnya. Itu sebetulnya Di adalah batangnya. ada di batangnya. Itu adalah cadangan-cadangan kalori yang mereka simpan gitu ya. Nah, itu ya. Mereka simpan. Nah, itu yang kemudian menjadi bahan bakar kehidupan gitu ya. Bahan bakar kehidupan. Dan kehidupan akhirnya ya binatang harus makan binatang lain atau tumbuhan untuk melanjutkan kehidupannya. Kenapa? Karena dia harus mengambil kalori di situ untuk
memenuhi kehidupannya. Gitu. Itu adalah pada dasarnya. Nah, pada mamalia seperti pada manusia itu ya. Makanan-makanan yang dihimpun oleh tumbuhan dari matahari dan bahan-bahan organik diubah menjadi bahan organik itu ada yang dimakan oleh dimakan oleh binatang lain gitu ya dimakan dan akhirnya oleh binatang disimpan dalam bentuk protein disimpan dalam bentuk lemak gitu ya itu. Nah itu semuanya sebetulnya adalah cadangan kalori, ya. Cadangan kalori yang tadinya ada terus disimpan dalam bentuk itu. Tujuannya apa ya ini? Kalau tadi kita ngomongin dalam sesi yang sebelumnya tadi sama Cito tadi itu sebetulnya kehidupan kita itu secara genetik kita itu memanfaatkan bagaimana memanfaatkan energi matahari itu sampai seefisien dan seefektif mungkin gitu. Efisien sampai akhirnya yang namanya kalori yang disimpan jutaan tahun yang lalu bisa kita gunakan sekarang gitu ya. Itu adalah bagaimana kehidupan memanfaatkan yang namanya energi matahari yang disimpan dalam bentuk kalori. Lah, balik lagi ke insulin tadi. Insulin ini adalah senjata utama bagi mamalia khususnya manusia untuk mengubah gitu ya cadangan-cadangan energi yang sudah disimpan dalam bentuk glukosa tadi itu untuk diubah menjadi kalori lagi gitu. Untuk apa? Ya untuk kehidupan kita gitu ya. Jadi yang namanya insulin ini adalah hormon ya yang diproduksi kalau di manusia di kita ini di organ pankreas ini fungsi utamanya adalah tadi mengubah lagi cadangan-cadangan energi cadangan energi yang dibentuk oleh kehidupan yang kita makan gitu ya. Ya, itu ya dari glukosa menjadi energi. Energinya itu apa? Kalori gitu. Kalori gitu. Kalori. Satu yang namanya satu mol glukosa akan menghasilkan 3,9 kalori gitu. Satu mol itu glukosa dan protein sama menghasilkan 4,9 kalori. Tapi kalau yang namanya lemak menghasilkan 9,6 kalori. Jadi satu mol itu lebih banyak gitu. Dari mana ukurannya? Ya tadi kalau kita ngomong tentang ATP tadi. ATP tadi kalori dalam sel itu yang dihasilkan itu bentuknya itu ya yang bisa digunakan ya ATP itu gitu ya. ATP kalori itu ATP adenosin trifosfat itu ya. Itu adalah satu-satunya bahan bakar yang diperlukan oleh metabolismenya untuk mempertahankan eksistensi dari sel kita ini gitu ya. Hitungannya kalori sih memang tetap menghasilkan kalori, tetapi yang namanya sel kita bahan bakar yang efektif dan bisa mempertahankan keberadaan ATP ini adalah keberadaan sel ini adalah ATP. ATP ini dibuat dari glukosa gitu. Meskipun yang namanya protein itu bisa juga kalau kita lihat yang namanya HMP shunt itu ya. Jadi melalui HMP shunt itu yang namanya protein itu bisa jadi yang namanya ATP gitu. Yang namanya lemak juga demikian. Lemak itu menjadi glukosa terus kemudian dijadikan ATP gitu. Nah, ATP. Nah, ini yang menghasilkan hitungannya tetap energinya dalam bentuk kalori tadi hitungannya gitu ya. Hitungannya dalam bentuk kalori. Nah, kalau misalkan glukosa itu ya. 1 mol glukosa gitu ya. 1 mol glukosa itu dalam sel dia itu akan spontan di dalam sel itu akan diubah menjadi yang namanya masuk dalam sebelum sebelum masuk dalam siklus Krebs itu ya dia glukosa itu menjadi kalau tidak masuk siklus dia akan menjadi asam laktat gitu. Kalau masuk siklus Krebs dia akan menghasilkan 36 ATP gitu. Nah, karena ya ini kalau dengan catatan itu ada
itu ada apa Oksigen. namanya, ada oksigen. Kalau tidak, dia ini hanya menjadi asam laktat, ya, asam laktat dan 2 ATP. Kekurangan 36 ATP itu bagi sel tidak bisa mempertahankan, tidak tidak bisa mempertahankan eksistensinya, tidak bisa mempertahankan terjadinya apa jenenge, terjadinya pompa natrium kalium. Hmm. Karena yang namanya sel ini keberadaannya itu adalah natrium dan kalium itu yang keluar masuk itu. Natrium itu keluar dipompa, kalium masuk dipompa. Nah, jadi namanya natrium kalium PAM gitu ya. Dan PAM ini jalannya karena ada ATP. Kalsium juga demikian. Kalsium keluar masuk itu dipompa. Kalsium itu masuknya pasif, dipompa oleh ATP keluar dalam sel gitu. Keluar dari sel gitu. Nah, kalau ini tidak terjadi ya, gagal, pompanya ini gagal, namanya natrium itu masuk terus itu ya. Terus kemudian kalsium juga masuk. Nah, natrium itu sifatnya higroskopis, dia membawa air. Kalsium juga demikian, membawa air. Sehingga kalau kalsium dan natrium dalam sel itu banyak, selnya swelling gitu, swelling gitu ya. Swelling, dan pada satu titik sel ini akan lisis, mati gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Sapi digelonggong gitu ya. Iya, tapi bukan bledos ya, tapi langsung lisis itu ya, mati, nekrosis itu. Nah, glukosa ya, glukosa yang tadi itu jadi glukosa menjadi asam pirufat masuk siklus Krebs gitu ya. Dengan catatan harus ada oksigen. Kalau tidak ada oksigen, asam pirufat itu akan spontan menjadi asam laktat. Nah, disinilah perannya insulin tadi gitu ya. Jadi insulin ini adalah hormon yang sebagai faktor yang membantu metabolisme gitu ya. Dalam hal ini akhirnya mengontrol kadar gula dalam darah. Tapi sebetulnya kadar gula dalam darah itu hanyalah indikator apakah glukosa itu bisa digunakan dengan bagus. Glukosa itu sebagai sumber energi sudah bisa diubah lagi menjadi kalori. Gitu ya. Jadi yang namanya glukosa yang dimakan manusia kalau kelebihan disimpan dalam bentuk otot, dalam bentuk lemak gitu ya. Jadi sel otot, sel lemak, sel liver itu adalah tempatnya bekerja dari glukosa ini. Ya, glukosa yang diubah menjadi energi. Melalui bagaimana tadi energinya? Tadi itu ya, di mitokondria jadi yang namanya glukosa menjadi ATP ya. Jadi glukosa menjadi asam pirufat masuk siklus Krebs ya. Dalam siklus Krebs dia menghasilkan 36 ATP. Ditambah glukosa jadi asam pirufat tadi 2 ATP gitu ya. Nah, 38 ATP ini yang menjaga eksistensi dari sel tadi itu menghasilkan panas itu. Gitu. Itu adalah insulin itu. Jadi di sini karena kita itu berevolusi gitu ya, sehingga terbentuknya kalori atau terbentuknya ATP atau metabolisme dari glukosa tadi dalam sel itu memerlukan adanya yang namanya insulin tadi itu gitu ya. Itu yang namanya bagaimana insulin itu bisa membentuk kalori atau mengubah lagi bahan-bahan kimia ya yang tadinya itu dihimpun dari panas matahari ya secara oleh tumbuh-tumbuhan yang dalam berklorofil itu ya panas matahari, kalori diubah menjadi energi kimia gitu. Energi kimia terus kemudian dari yang tumbuhan dimakan oleh binatang sehingga terjadi diversifikasi yang namanya cadangan ini bukan hanya glukosanya saja, bukan hanya gula saja, tapi lemak, protein itu bisa diubah menjadi kalori. Ini adalah evolusi dari kehidupan menghasilkan itu semua. Tapi kembali lagi, glukosa adalah hormon yang sederhana.
gitu ya, sederhana. Seperti glukosa itu apa? Glukosa itu adalah senyawa sederhana, tidak serumit protein, tidak serumit lemak ya. Tidak serumit lemak. Nah, dan itu bisa diubah lebih gampang menjadi kalori ketimbang lemak Lemak. atau protein gitu ya. Kalau glukosanya sudah habis, baru membongkar lemak untuk dijadikan glukosa lagi. Namanya gluconeogenesis gitu ya. Gluconeogenesis. Jadi glukosa yang dibuat dari lemak yang tadinya dari glukosa diubah menjadi lemak gitu ya. Jadi kemudian gluconeogenolisis gitu ya. Jadi dirubah lagi menjadi glikogen, glukosa lagi gitu. Nah, tapi yang namanya kenapa yang kita sudah pernah ngomong, tapi yang namanya organ pankreas itu bisa saja tidak lagi menghasilkan insulin secara optimal. Nah, itu yang seperti ini nih akan menimbulkan yang disebut penderita diabetes itu. Nah, kalau sudah gini, ya mereka itu memerlukan insulin itu dari luar begitu. Gitu loh ya. Tapi kalau ditanya insulin itu apa? Ya tadi gitu ya. Insulin ini pada saat kita mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, tubuh kita itu mengubah yang namanya karbohidrat itu menjadi glukosa, gitu ya. Yang kemudian disalurkan ke dalam darah, gitu loh ya. Nah, kadar glukosa yang tinggi dalam darah itu menginduksi atau menstimulir gitu ya, merangsang pankreas untuk melepaskan insulin. Jadi dalam tubuh kita itu ada yang namanya reseptor insulin gitu ya. Nah, itu reseptor insulin. Reseptor insulin itu tadi yang kemudian kalau gulanya tinggi gitu ya, gula tinggi itu terus kemudian merangsang gitu ya. Merangsang yang namanya sel beta pankreas tadi. Sel beta pankreas, pankreasnya sendiri memproduksi insulin gitu ya. Dan insulin itu kemudian mengubah yang namanya glukosa itu menjadi energi gitu. Lalu kemudian disebarkan ke seluruh tubuh untuk ya tadi untuk metabolisme itu ya. Nah, kalau sesuai dengan fungsinya untuk mengendalikan kadar gula tadi yang diubah jadi energi tadi. Jadi ya kalau insulin kita itu bekerja sesuai dengan yang namanya tadi reseptor. Jadi kalau glukosanya dikit, insulinnya nggak bekerja, simpan lagi gitu ya. Beda kalau kita menggunakan insulin, kalau kita itu makanan yang kita makan harus cukup, kalau tidak gula darah kita terlalu turun gitu ya. Nah, ya ada yang namanya reseptor insulin dalam tubuh kita, termasuk dalam darah kita itu ya. Nah, yang namanya mengendalikan mengendalikan insulin mengendalikan kadar gula tadi itu berkaitan erat gitu ya. Ini akhirnya ya berhubungan sangat erat dengan yang namanya kesehatan gitu ya. Misalnya hiperglikemi. Hiperglikemi pada saat gula terlalu tinggi gitu ya. Nah, ini berarti insulinnya bisa saja insulinnya nggak ada atau reseptor insulinnya turun gitu ya. Misalkan pada orang kegendutan gitu ya, gendut itu ya, obesitas itu, reseptor insulin itu turun gitu. Jadi bukan insulinnya bukan sel beta pankreasnya yang tidak memproduksi, tapi yang namanya reseptornya itu turun gitu ya. Reseptornya turun sehingga jumlah reseptor insulin di sel itu bisa berubah. Oh bisa tertutupi oleh yang namanya kadar lemak yang tinggi gitu. Ya. Nah, kadar lemak tinggi itu meskipun sel beta pankreasnya sehat, bisa saja dia hiperglikemi, kadar gulanya tinggi, bukan gara-gara sel beta pankreasnya yang rusak, tapi karena karena yang namanya reseptor insulinnya turun. Sudah gitu karena reseptor insulinnya turun,
pankreas akan merasa, akan menerjemahkan, memang kita nggak perlu insulin banyak-banyak, sehingga dia menurunkan kadar insulin. Nah, ini Ini masuk sehingga yang kenapa yang namanya negatif obesitas spiral itu itu bisa ya. memicu yang namanya obesitas itu bisa memicu yang namanya diabetes Diabetes mellitus. Nah, yang mellitus. pertama tadi hipoglikemi. Ada yang namanya hipoglikemi. Tadi kalau hiper tadi kan kadar gulanya tinggi. Kalau hipo itu kadar gulanya rendah gitu ya. Kadar gulanya rendah. Bahkan diabetes mellitus itu juga akibat karena ini tadi hubungan antara tubuh kita dengan hormon insulin itu. Nah, kalau ditanya bagaimana cara kerja insulin dalam tubuh, lah ini agak ruwet ini ya. Tapi gini, yang perlu diketahui itu misalnya ya, saat selesai makan, karbohidrat yang terkandung pada makanan akan dicerna, loh ya. Karbohidrat itu dicerna oleh tubuh kita, diolah menjadi glukosa. Nah, pada proses ini menyebabkan peningkatan glukosa dalam darah. Nah, karena glukosa dalam darah tadi itu terus kemudian memicu apa? Ada yang namanya reseptor-reseptor insulin itu ya. Nah, pankreas akan melepaskan hormon insulin ke dalam darah, gitu ya. Nah, tepat pada saat itu, insulin adalah hormon yang menjadi tadi menurunkan kadar glukosa tadi dan mengubah glukosa menjadi energi. Di mana? Ya di tingkat sel tadi, ya. Glukosa dirubah menjadi asam pirufat. Pirufat ini adalah psikologi terapi yang berpengaruh dalam hal ini paling utama adalah hormon insulin gitu ya. Itu adalah insulin. Nah, terus kemudian kalau ada penyakit ya, penyakit yang berhubungan dengan insulin itu ya bukan hanya diabetes mellitus saja, tapi nah, ya gini, kalau kita diabetes itu kan pada umumnya. Sekarang gini, insulin ini tadi kan yang namanya hormon yang memiliki peran penting dalam tubuh kita ya. Jadi kalau produksi atau cara kerja insulin terganggu, maka kondisi dalam tubuh kita ya terganggu gitu ya. Nah, ini satu-satu disebut itu. Karena apa saja, misalkan ada yang namanya istilah insulinoma. Loh, ini ini. Insulinoma ini adalah kondisi ya gangguan ini. Penyakit yang terjadi karena munculnya tumor misalnya pada pankreas itu. Dan menyebabkan produksi insulin itu meningkat itu ya. Produksi insulin meningkat gitu. Meningkat berlebihan. Nah, kalau gini ya tetap akhirnya kita malah kekurangan glukosa gitu. Ini adalah ada istilah insulinoma itu ya. Ada lagi istilah resistensi insulin. Lah, ini ada ini ya. Resistensi insulin ini adalah kondisi di mana sel otot, lemak, dan liver itu tidak bisa lagi menggunakan insulin secara optimal gitu ya. Ya jadi tadi akhirnya ya metabolisme glukosa tidak optimal gitu ya. Itu yang tadi reseptor insulinnya ketutup tadi. Resistensi insulin itu ya. Ya ini resistensi insulin ini variabelnya banyak, tapi hasil akhirnya itu sel otot, sel lemak, sel liver tidak bisa lagi menggunakan insulin yang ada itu. Nah, sehingga dalam kondisi ini itu ya yang namanya pankreas itu jadi kerja keras menghasilkan insulin dalam jumlah banyak supaya glukosa itu bisa diubah jadi energi. Loh, ini loh ya. Dalam kondisi seperti ini pada saat orang itu mengalami resistensi insulin dan tidak mendapatkan penanganan secara tepat, nah ini tadi sehingga terjadi kerusakan karena yang namanya sel beta pankreasnya itu kerja keras itu loh ya, resistensi insulin ini ya itu satu, itu dua, apalagi ya yang tiga, itu yang disebut sebagai sindroma ovarium polikistik atau polikistik ovary syndrome gitu ya. Ini juga ada hubungannya dengan insulin gitu. Ovariumnya polikistik. Loh, kok apa hubungannya ovarium polikistik ini ya? Gangguan yang terjadi pada ovarium ini ya. Ini yang begini ini mengakibatkan beberapa kadar hormon dalam tubuh tidak normal, termasuk meningkatnya kadar insulin dalam jumlah tinggi. Ini ada hubungannya ini ya. Ya, jadi polikistik ovary syndrome itu bisa mengakibatkan
apa namanya Insulinnya meningkat. insulinnya meningkat. Ini adalah kondisi-kondisi di mana terjadi naik turunnya uh, insulin. Yang keempat ya yang kita bahas sekarang kemarin itu diabetes, sudah jelas lah ya itu. Diabetes sudah kita ngomongin tuh ya, diabetes itu. Nah, sekarang kalau kita mempertanyakan lagi lah, terus gimana ini kalau penderita diabetes ini ya, kita pernah bahas itu ya, suntikan insulin bagi penderita diabetes itu ya. Karena insulin dalam tubuh kita itu tidak ada atau tidak efektif itu ya. Ya kita ya ekspor kalau kita mau tetap bikin tempe misalnya, terus produksi apa namanya delay di dalam negeri kurang ya impor gitu ya. Ya seperti itu ya, dalam apa namanya kalau kita itu apa namanya kekurangan insulin dalam tubuh kita ya sudah kita mendatangkan insulin dari luar disuntik gitu ya, karena terganggunya hormon insulin itu adalah kondisi yang cukup berbahaya gitu ya. Jadi terganggunya hormon insulin dalam tubuh kita itu cukup berbahaya sehingga orang yang mengalami itu membutuhkan tambahan hormon ya melalui di luar melalui suntikan ya. Ya, seperti kondisi umum yang dialami penderita diabetes ya. Nah, gitu. Nah, nah beberapa akibat ya yang membuat seseorang itu beberapa keadaan yang membuat seseorang itu memerlukan injeksi insulin atau suntikan insulin itu adalah satu, mereka yang mengalami kerusakan sel beta pankreas rusak. Ini mutlak lah ya, itu ya. Mutlak memerlukan itu di luar itu. Karena semakin banyak produksi insulin akibat adanya terjadi, maka sel beta pankreas tadi makin banyak yang rusak gitu ya. Jadi supaya makin banyak yang rusak diberikan insulin gitu ya. Supaya kebutuhan dari luar itu sedikit gitu. Itu adalah yang pertama. Yang kedua itu adalah misalnya adalah apa ya namanya tadi sehubungan dengan yang namanya reseptor insulin. Rendahnya sensitivitas terhadap insulin. Nah ini ya rendahnya sensitivitas terhadap insulin itu. Ya jadi ketika sensitivitas terhadap insulin itu turun itu maka tubuh semakin tidak peka gitu ya untuk menggunakan hormon ini. Jadi kok lingkaran setan ini bulet ayo gitu ya. Jadi tubuh memberikan sinyal koyaknya itu tidak perlu gitu ya. Sehingga sel beta pankreasnya memproduksinya juga apa namanya? Juga sedikit. Setelah itu mereka menggunakannya juga nggak optimal gitu. Wah, jadi kayak lingkaran setan gitu ya. Dan ini yang menyebabkan bahwa seorang penderita diabetes itu untuk meningkatkan kualitas hidupnya itu ya memerlukan itu insulin. Dia dependent terhadap insulin gitu. Itu. Nah, kalau kita mau bahas, ini kan kita spesifik bahas insulin ya itu. Misalnya insulin itu macamnya banyak, yang diinjeksikan itu loh ya, yang disuntikan itu jenisnya macam-macam. Jadi dari pengobatan diabetes atau kondisi lain yang membutuhkan suntikan insulin itu ada beberapa alternatif atau pilihan loh ya. Pilihan yang digunakan untuk insulin. Ada yang namanya insulin yang kerja cepatnya, apa namanya rapid acting insulin itu ya, insulin yang kerja cepat, RAI. Dulu kalau apa namanya ngapalno waktu saat apa namanya waktu koas itu RAI gitu ya. Rapid acting insulin itu kerja ini bisa menurunkan kadar gula dalam waktu cepat gitu ya. Biasanya disuntikan kurang lebih 15 menit langsung turun gitu ya, apa namanya? Itu ada rapid. Ada yang itu rapid, ada yang short acting gitu ya. Rapid sama short itu beda. Kalau rapid itu 15 menit gitu ya. Kalau short itu antara setengah sampai 1 jam ya. Itu ada apa? Itu ada itu. Ini macam-macam insulin. Ini sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya kita mendapati pasien dengan insulin glukosa 800 itu lah ya menggunakan yang rapid gitu ya. Rapid supaya untuk menurunkan tekanan gula darah gitu. Karena
gula darah yang tinggi itu juga bisa meracuni otak sehingga otak tidak bisa bekerja optimal, nggak sadar, teler gitu ya itu. Nah itu. Nah terus kemudian ada lagi apa? Intermediate gitu ya. Intermediate itu lebih intermediate itu insulin dengan kerja intermediate ya, tengah-tengah gitu ya. Ini adalah jenis insulin yang kecepatan kerjanya itu ya tadi lebih lama dari yang namanya rapid short acting tadi dan itu, short. antara 1 sampai 3 jam lah ya itu. Nah ada lagi yang kalau sudah kita itu pasien itu sudah lama digunakan, sebetulnya dia itu memerlukan berapa unit insulin sehari gitu ya, sudah dipetakan gitu, maka selanjutnya untuk penggunaan jangka panjang itu mereka menggunakan namanya LAI gitu ya, long acting insulin. Long acting itu kerjanya bisa sampai 35 jam. Bisa sampai 35 jam, ada yang sampai 35 jam itu. 35 jam. Jadi satu hari cuma memerlukan 1 kali injeksi misalnya gitu. Nah itu adalah macam-macam insulin. Terus tapi pemakaiannya dikombinasi pun boleh ya? Ya boleh saja. Tapi kebutuhan insulin itu kan kalau sudah ketahuan kan misalnya diperlukan 32 unit sehari loh ya sudah. Pakai yang daripada pakai yang short acting tapi 4 kali atau 3 kali kan mending pakai long acting yang 1 kali gitu ya. Ya bisa saja misalkan apa namanya misalnya ini gula darahnya tinggi, terlalu tinggi nih, dikombinasi ditambah short acting ya boleh gitu. Tapi kombinasi itu harus dibawa kontrol yang ketat. Jangan sampai terus kemudian anjlok gitu, bisa nggak sadar gitu ya itu. Itu tadi manfaat apalagi yang belum ya. Oh, efek samping insulin gitu ya. Insulin suntik itu. Ya insulin. Ya tentu saja lah ya itu. Kalau bahan-bahan obat itu ada efek sampingnya. Itu potensi efek samping itu ada. Makanya yang namanya pemberian obat-obatan itu harus 4 tepat 1 waspada. Tepat obat, tepat dosis, tepat pemberian ya, tepat pasien, waspada terhadap efek samping. Ini selalu harus diwaspadai, 4 tepat 1 waspada ini ya. Nah misalnya kalau kita berbicara mengenai efek samping insulin gitu ya, apa ya yang paling umum, beberapa efek samping insulin yang perlu diwaspadai loh ya ini apa disuntik insulin adalah kenaikan berat badan. Oh ya, kenaikan berat badan itu yang diwaspadai. Jadi kalau orang menggunakan insulin berat badannya naik, ini hati-hati itu ya. Itu harus periksa lagi ke dokternya gitu ya. Terus apalagi? Oh, hipoglikemi kebanyakan gitu ya. Kebanyakan. Terus kemudian apalagi yang umum? Oh, apa namanya ini merah-merah pada tempat suntikannya itu. Nah, terus apa ada orang-orang tertentu? Kalau badannya hitam kan nggak masalah merah-merah. Ketok, tetap ketok. Kelihatan, gatel-gatel gitu ya itu. Nah, itu. Terus kemudian yang bayar ya enggak lah. Kalau yang di puskesmas kan gratis ya. Iya, BPJS banyak. BPJS itu gratis sekarang banyak itu ya. Iya, BPJS-nya bayar bulanan sih. Iya, tapi kan ada yang enggak gitu ya. Gitu. Terus kemudian apalagi ya, ini kalau tanya berat badannya naik apa ya, metabolismenya jadi efektif itu ya. Ya itu. Terus kemudian, nah ada kecemasan pada orang-orang tertentu itu ya, kecemasan itu ada kecemasan karena insulin itu ada, meskipun nggak banyak gitu. Nah tapi ya supaya terhindar dari efek samping, maka ya konsultasi dulu ke dokter gitu ya. Jadi yang tak sampaikan di sini secara umum. Tapi kalau sampean sakit, jangan ngikuti yang beginian, kontrol ke dokter gitu loh ya. Itu. Wes lumayan nih 40 menit ngomong insulin ini. Iya itu. Dok, ini ada pertanyaan dari Mas Ical tapi di komentar ini. Apa? Tapi sebetulnya ini nyambung dengan insulin kan insulin suntik tadi baru ditemukan kira-kira 100 tahun yang lalu ya. Iya baru. Baru aja. Mas Ical
Masih saya nanya bahan dasar insulin yang disuntikkan itu dari mana, Dok? Ini Yang sekalian insulin, sekalian sejarah, insulin sekalian. binatang. Insulin Mm-mm. binatang. Loh kan kita itu mengisolasi bahan aktif itu adalah pekerjaan dokter dan farmasis zaman dulu gitu ya. Misalnya paracetamol. Paracetamol kan sudah ditemukan lama itu ya. Anti demam itu. Jadi mengisolasi paracetamol dari bahan-bahan itu ya. Terus kemudian misalkan salisilik acid, asam salisilat, aspirin gitu ya. Terus kemudian apa namanya? eh, kita nitrat yang digunakan untuk jantung gitu. Jadi dulu-dulu awal-awalnya mereka menggunakan obat-obat itu tantangannya adalah mengisolir ya, mengisolasi bahan-bahan aktif yang bisa digunakan secara efektif gitu. Ya dari binatang gitu. Itu Dari binatang. apakah misalnya ada kita ketemu babi terus kita ambil pankreasnya terus di. Oh iya, memang iya, tapi ya yang aman kan orang itu ini dibuat dari apa gitu, ada bahan babinya enggak gitu. Nah, pabrik farmasi itu ya tetap aja nggak mau rugi gitu. Daripada mereka mengambil risiko, banyak orang yang nggak mau, dia mengambil dari sapi lah, dari cacing lah. Cacing kan nggak apa-apa gitu kan, tidak ada isu cacing gitu ya. Diambil dari itu tumbuhan juga ada gitu, tapi ada yang akhirnya diambil dari dikembangkan dari serum manusia gitu. Ya ada juga gitu. Tapi kan ya diambil dari binatang-binatang yang lain yang paling banyak gitu. Dok, tadi kan ada insulin sensitivity. Apakah bisa diperbaiki untuk Ya bisa kasus-kasus? itu. Bisa. Yang gini-gini itu kan timbul karena yang namanya outcome ya, dari variabelnya banyak. Variabelnya dikendalikan semua. Kadar gulanya dikendalikan, terus kemudian jangan-jangan ini karena misalnya kadar kolesterolnya yang naik, kadar asam uratnya yang naik, ini semua berpengaruh gitu. Jadi ya tubuh kita itu tidak hanya dikendalikan kalau disebabkan oleh satu variabel, multivariabel. Pada umumnya satu penyakit tidak pernah single faktor, tuh gitu ya. Nanti variabel-variabel lain juga dikendalikan. Misalnya, terus kemudian asam uratnya, ginjalnya terganggu. Ya semua diobati karena misalnya tekanan darah tinggi. Darah tinggi juga ada hubungannya dengan yang namanya diabetes. Diabetes juga bisa mengakibatkan tekanan darah tinggi, bulet aja gitu. Nah, tapi ya makanya kalau kemudian ke dokter, terutama dokter penyakit dalam, laboratoriumnya yang diperiksa itu puluhan itu ya. Si dokter penyakit dalam ini dalam rangka mencari, ini ada nggak hubungan satu hormon dengan hormon yang lain, satu penyakit dengan penyakit yang lain. Yang diperiksa itu bisa 60-80 variabel gitu ya, kalau dokternya ingin tahu. Nah, itu tujuannya adalah mengkalkulasi ini sebabnya apa. Apa gara-gara satu tok, apa insulinnya ini nanti ada hambatan karena misalnya, ternyata dia metabolisme terhadap asam uratnya juga terganggu. Ini mengganggu metabolisme glukosa lo ya bisa gitu itu. Gitu ya. Jadi kalau mengenai teknis atau itu tanya ke dokternya, jangan itu. Jadi ya kalau sakit itu ya datang ke dokter yang ahlinya gitu ya. Jadi sakit diabetes itu ya, jangan tanya ke tukang sunat itu ya. Tanyanya ya ke dokter spesialis penyakit dalam gitu. Karena yang kita ngomongkan ini kan umum gitu ya. Yang terjadi pada dirimu itu beda-beda. Datang ke dokter gitu ya. Sebaiknya insulinnya digunakan apa, disuntik apa, diganti OAD gitu ya itu. Ya gitu gitu. Jadi ya datang ke dokter, ojo datang nang tukang tambal ban gitu. Lu tukang tambal bannya pinter berdoa. Wong nambani ban bocor aja nggak bisa kok doain pankreasmu yang bocor. Gak iso gitu ya itu. Dia itu tukang tambal ban yang pinter doa itu begitu ada orang yang bannya bocor ditambal sama dia nggak didoain gitu. Ya gitu. Dok, ini ada pertanyaan dari apa mau nih? MMY Santana. Dok, apakah
tidak berolahraga mempengaruhi gula darah? Olahraga adalah salah satu variabel untuk memperbaiki metabolisme, ya gitu, olahraga. Karena pada umumnya manusia-manusia sekarang ini kan males gitu. Tidak seperti nenek moyang kita dulu yang aktif. Memang untuk mencari makan dia menggunakan energi. Nah sekarang itu ya males gitu ya. Kenapa? Ya jelas itu kalau makannya banyak terus gerakannya sedikit ya memerlukan olahraga, memerlukan exercise gitu. Tapi kalau pekerjaanmu itu sudah kuli pasar, gak usah olahraga lah ya itu. Kuli bangunan kapan olahraga? Setiap saat kamu olahraga angkat-angkat gitu ya. Ya itu. Ya nanti kalau pekerjaanmu itu di kantor duduk, apalagi jadi filsuf gitu ya, nggak apa-apa meneng ini nulis toh, ya perlu olahraga. Ya, filsuf itu ya perlu olahraga. Kalau enggak ya kamu tidak akan sehat dengan filsafat ya. Bahkan filsafat yang katanya membahagiakan tidak terbukti ada masyarakat bahagia karena filsafat yang membahagiakan nggak ada itu. Yang terbukti orang-orang bahagia itu dengan latihan berempati itu. Nggak ada filsafatnya itu. Dok, ini pertanyaan dari kayaknya Rizky Ramadan misalnya. Dok, ketika rajin olahraga, apakah kebutuhan gula kita juga naik? Ya jelas lah, ya iya. Kebutuhan gula kita naik gitu. Karena kebutuhan gula kita naik dimobilisasi dari cadangan gitu. Lemak dan protein. Cadangan. Iki rada pinter iki gitu, bahagianya dengan duit. Oh, rada pinter. Saya kira rada pinter hari ini. Tidak akan sehat dengan filsafat. Kita tidak akan bahagia dengan filsafat. Meskipun ada filsafat yang mengklaim filsafat kebahagiaan, tapi tidak pernah terbukti ada masyarakat yang bahagia karena berfilsafat. Nggak ada. Gitu. Tanyalah orang-orang yang indeks kebahagiaannya tinggi, apakah mereka itu baca filsafat? Enggak. Gitu. Indeks kebahagiaan tinggi. Finlandia, Norwegia, apakah mereka berfilsafat? Enggak, itu. Ya, memang ada filsafat kebahagiaan itu ada, itu. Tapi tidak pernah terbukti ada masyarakat bahagia karena berfilsafat itu enggak ada. Gitu. Wes, Pak Buyar. Sip, Buyar. Matur nuwun, Pak Dokter. Nanti kapan-kapan kita sambung lagi. Oke. Teman-teman, makasih banyak sudah join. Oke.